Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, kelas A, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UI Alauddin Makassar. Nama dosen Bahasa Indonesia saya yaitu Handayani Indah Susanti, STP MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Bahasa Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Materi yang saya bawakan yaitu pemenggalan kata dan huruf kapital. PUEBI adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Materi pertama yaitu pemenggalan kata. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, infra, bentrok, ultra, bangkrut, ikhlas. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makan, an, membantu, merasakan, pergilah. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara 2 huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, buah, buah. Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, aulah bukan aulah, saudara bukan saudara, amboi bukan amboi. Jika di tengah kata ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, lawan, mutakhir, barang, dengan, sulit, kenyang. Jika di tengah kata ada 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, caplok, makhluk, sombong, April, swasta, bangsa. Catatan: bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. Akhiran i tidak dipenggal. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya, telunjuk, sinambung, geligi. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari 1 unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan 1 di antara unsur-unsur itu atau 2 pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah di atas. Misalnya, biografi, biografi, fotografi, fotografi, introspeksi, introspeksi, kilogram, kilogram, kilometer, kilometer, pasca panen, pasca panen. Keterangan: nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Materi kedua yaitu huruf kapital.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman, Jenderal Kancil, Dewa Pedang, Alessandro Volta, Andre Marie Ampere. Catatan: huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel 5 ampere dan 10 volt. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdurrahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, Indani Boru Sitanggang, Charles Andrian van Ophuijsen, ayam jantan dari timur, mutiara dari selatan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, nak. Mereka berhasil meraih medali emas," katanya. "Besok pagi," kata dia, "mereka akan berangkat." Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah, dan Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. "Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat." Mungkin kita cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Insya Allah materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan satu kata bijak, yaitu orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.